Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ongki Winanda Galesaputra. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik pengalaman lapangan. Yakni saya mengangkat judul pengaruh lingkungan dan pesaing untuk pengembangan bisnis home industri Sempol. Nah, dan untuk selanjutnya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dasar pemikiran saya mengambil judul itu, terus tujuannya hingga pelaksanaan prakteknya. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang pertama, yakni dasar pemikiran saya memilih judul tersebut. Di sini keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Daya tahannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang beberapa kali melanda juga sudah teruji. Ketahanan tersebut diantaranya disebabkan oleh UMKM tidak memiliki ketergantungan pada bahan baku impor maupun modal dari asing, sehingga ketika terjadi pelemahan mereka tidak berdampak. Nah, di sini UMKM ini memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pada saat terjadi krisis, UMKM berperan dalam membantu pemulihan ekonomi. Hal ini disebabkan karena sektor UMKM lebih mudah memasuki pelaku-pelaku usaha baru. Nah, selain itu, UMKM berdampak sosial bagi masyarakat, yang diantaranya dalam menyerap pengangguran dan mengatasi hilangnya penghasilan di masyarakat. Terdapat adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peranan penting lainnya adalah UMKM mendorong munculnya wirausaha baru. Wirausaha memiliki dua fungsi dalam perekonomian suatu negara, yaitu fungsi makro dan mikro. Pada peranan makro, yaitu yang lingkup besar, wirausaha berfungsi sebagai penggerak, pengendali, dan pendorong perekonomian suatu bangsa. Seluruh usaha, baik itu usaha besar maupun UMKM, dimulai dari ide awal yang diimplementasikan oleh wirausaha. Pada UMKM, fungsi ini dapat bergerak lebih cepat karena kemudahan dalam memasuki industri. Inovasi-inovasi dan ide dapat bergerak lebih cepat karena kemudahan dalam memasuki industri. Nah, yang kedua, sementara pada sisi mikro, yaitu yang lingkup kecil, fungsi wirausahawan dalam perusahaan mencakup menanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan atau menjadikan satu sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan pencipta peluang-peluang baru. Kreativitas dan inovasi memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan semangat kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM. Nah, adanya semangat kewirausahaan ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada kondisi saat ini di mana era globalisasi ini sudah menjadi hal yang jamak. Untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut diperlukan kemampuan untuk terbuka terhadap ide-ide baru, inovasi baru, dan lain sebagainya, berani menghadapi resiko dan tidak mudah menyerah. Nah, maka dari itu, saya mengkaji lebih dalam mengenai dampak apa sih yang dapat ditimbulkan dengan kondisi lingkungan dan para pesaing oleh UMKM ini. Masuk ke pembahasan, saya mengambil tempat PPL di rumah Pak Edi, yakni home industri pembuatan sempol. Nah, di sini beralamatkan di Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Usaha ini didirikan oleh Pak Edi Yunarno beserta keluarganya dan baru dirintis oleh beliau kurang lebih dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi masih belum terlalu lama sih. Nah, dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan di home industri produksi sempol ini, saya lakukan seperti observasi saja selama 3 kali dalam 1 bulan. Nah, ini dikarenakan adanya pandemi corona atau COVID-19 bahasa gaulnya yang sedang melanda dunia. Maka saya seminimal mungkin harus menghindari kontak dengan orang lain. Adapun permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu mengenai faktor-faktor yang menghambat produksi sempol dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam mengembangkan usahanya, serta pengaruh lingkungan dan pesaing terhadap pengembangan usaha. Nah, untuk selanjutnya, tanggapan dari pihak lembaga sendiri, yakni Pak Edi,
sangat mendukung dengan saya mengambil masalah tersebut untuk saya jadikan judul laporan. Mengingat para pelaku UMKM sangat banyak sekali dan harus inovatif agar bisnis tidak bangkrut menghadapi era globalisasi ini. Nah, berdasarkan pengamatan, pada home industri Sempol ini dalam pengembangan usahanya terkendala pada aspek lingkungan usaha dan pesaing usaha. Banyaknya usaha yang memproduksi barang yang sama namun dengan pemasaran yang berbeda. Nah, ini menjadi kendala dalam produksi ini. Oleh karena itu, pada umumnya usaha kecil dan menengah serta salah satunya usaha yang dimiliki Pak Edi ini merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya ya bisa dibilang terbatas. Yang kedua, lingkungan bisnis. Nah, ini juga sangat berperan besar terhadap berjalannya sebuah usaha. Dalam usaha ini, tempat dari lingkungan usahanya Pak Edi ini tergolong tempat yang strategis. Maksudnya strategis di sini, yakni banyak sekali pemukiman-pemukiman yang bisa dibilang cukup padat sih, dan bertempat di pinggir jalan raya. Di tempat ini memasarkan produknya dengan cara membuka kedai. Nah, seperti warung-warung kecil gitu ya. Permasalahan yang kedua, adanya pesaing lain tapi memiliki produk yang sama. Namun dengan dengan pemasaran yang berbeda. Nah, contohnya biasanya dengan diiderkan namanya di pedagang keliling lah. Enaknya ngomong gitu, dikelilingkan gitu untuk mencari konsumen. Nah, pada home industry Pak Edi ini menerapkan sistem kedai tadi. Nah, dari sedikit penjelasan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pemberdayaan pelaku usaha UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari segi terbesar rakyat di Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Secara garis besar, yang menjadi kendala UMKM ini untuk mengembangkan usahanya adalah lingkungan dan pesaingnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari hasil laporan PPL saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.